Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ma ba'du. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang Asmaul Husna. Yang mana materi ini penguatan saja dari materi yang telah Ustaz sampaikan pada pertemuan minggu lalu. Yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'is. Ini Ustaz sesuaikan dengan kurikulum yang terbaru. Mungkin jika di buku paket kalian tidak ada, ya nanti yang dipelajari yang ini. Seperti itu. Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Ba'is. Al-Muhyi kemarin artinya adalah Allah Maha menghidupkan. Al-Mumit artinya Allah Maha mematikan. Sedangkan Al-Ba'is itu artinya Allah Maha menghidupkan kembali, Allah Maha membangkitkan. Semua makhluk di bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah bersifat Al-Muhyi. Artinya Allah Maha menghidupkan. Bukti daripada Allah bersifat Al-Muhyi itu adalah Allah telah menghidupkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Secara singkat seperti itu. Adanya makhluk di bumi ini juga merupakan bukti bahwa Allah Maha menghidupkan. Nih, semua makhluk di bumi ini, adalah bukti bahwa Allah Maha menghidupkan, bahwa Allah bersifat Al-Muhyi. Bukti-bukti yang lain banyak sekali. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala juga bersifat Al-Mumit, yang artinya Allah Maha mematikan. Buktinya mana? Tentu bukti yang pertama adalah firman Allah ya. Jadi ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu merupakan semuanya dalil. Itu semuanya merupakan bukti. Ada ayatnya, ayat berapa yang menunjukkan bahwa Allah itu Al-Mumit. Tadi Allah menunjukkan Allah yang bersifat Al-Muhyi, itu di di Al-Qur'an ada, ayatnya juga ada. Di materi minggu lalu Ustadz sampaikan ayatnya. Nah, baik, bukti nyata bahwa Allah bersifat Al-Mumit adalah Allah telah mematikan semua makhluknya. Artinya bagaimana? Semua makhluk hidup di bumi telah ditentukan masa hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. La yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika waktu yang telah ditentukan itu datang, ketika ajal itu tiba, maka la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimajukan walau sesaat dan juga tidak bisa dimundurkan engko dhisik walaupun sesaat. Itu kalam Allah, itu firman Allah dalam Al-Qur'an. Semua makhluk hidup di bumi ini masanya telah ditentukan oleh Allah, ajalnya telah ditentukan oleh Allah, dan pasti nanti semua merasakan yang namanya kematian. Selanjutnya apa? Al-Ba'is. Allah juga bersifat Al-Ba'is, yang merupakan asma ketiga dari bab ini. Artinya apa? Allah Maha membangkitkan. Maksudnya Allah membangkitkan semangat dan juga kemauan, juga membangkitkan segala yang telah mati. Jadi nanti manusia yang telah meninggal dunia akan dibangkitkan oleh Allah untuk diadili di hari kiamat nanti. Hari di mana manusia-manusia yang telah meninggal dunia, yang telah ada di alam kubur, di alam barzah, dibangkitkan oleh Allah, disebut Yaumul Ba'ats. Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat. Artinya pada hari kiamat seperti itu. Jadi bukti Allah bersifat Al-Ba'is seperti itu. Selanjutnya, hikmah dari Asmaul Husna yang pertama itu Al-Muhyi, diantaranya memahami hidup secara hakiki. Artinya menjadi tahu bahwa hidup ini untuk apa. Difirmankan oleh Allah dalam sebuah ayat yang artinya bahwa tidaklah aku, Allah maksudnya, menciptakan jin dan manusia tidak lain untuk menyembah kepadaku Allah, untuk menyembah kepada Allah. Itu
mampu memahami hidup yang hakiki itu seperti itu. Hidup ini untuk beribadah kepadanya. Nomor 2, menjaga kelangsungan hidup, dalam arti kalian menjaga kehidupan ini, karena menjaga hidup kalian dalam maksudnya adalah kesehatan. Kesehatannya dijaga, kerapian, kebersihan tubuh, seperti itu. Jadi kan kalian mengimani dengan kalian beriman, mengakui dalam hati yang diwujudkan dengan menjaga kebersihan tubuh, salah satunya seperti itu. Jangan nggak tahu mandi, nggak pernah potong rambutnya laki-laki panjang seperti perempuan. Itu kurang bagus. Yang selanjutnya, hikmah yang ketiga dari kita beriman kepada Asma al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan, adalah menjadikan hidup ini lebih bermanfaat. Sebutkan dalam sebuah hadis bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat di sekelilingnya, bagi manusia di sekitarnya. Walaupun manfaat itu sangat kecil, yang penting bisa memberikan manfaat kepada orang lain, kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, apapun itu. Kalau ada penjelasan dari Ustadz belum paham, temannya tanya, ya diberitahu. Itu menjadikan hidup lebih bermanfaat. Yang selanjutnya, tentu ya, kalau orang-orang yang pelit ditanya malah, enggak boleh. Itu perlu dipertanyakan. Kembalikan, beriman enggak kepada tadi. Yang nomor 4, hikmah, manfaat yang bisa kita petik, yang bisa kita rasakan, yang bisa kita ambil dari kita beriman kepada Al-Muhyi, Allah Maha menghidupkan, adalah tidak berputus asa dalam hidup ini, tidak berputus asa. Jangan berputus asa. Mutung, tidak bagus. Selanjutnya yang terakhir, yaitu menjaga serta melestarikan kehidupan alam sekitar secara baik. Jangan merusak lingkungan, jangan merusak alam, jangan merusak hutan, jangan merusak bumi. Itu maksudnya. Nah, selanjutnya, hikmah dan manfaat dari kita beriman kepada Asma al-Mumit, Allah Maha mematikan. Yang pertama adalah mengekang hawa nafsu. Kita mampu mengekang hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu itu adalah sebuah ajakan dalam hati yang menuju lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah ajakan hati yang enak-enak. Yang keenakan itu mendatangkan dosa. Apa contohnya? Banyak sekali. Jadi hawa nafsu itu bergeraknya ke area-area itu, yang pinginnya yang penak-penak, dan bahkan mendatangkan dosa. Yang kedua, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya beramal salih dan menjauhi larangan-larangan yang telah dilarang oleh syariat Islam. Yang nomor 3, mengutamakan kepentingan umum, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan kita sendiri. Ya, yang utamanya bersama-sama. Selanjutnya, memperbanyak amal kebaikan. Ini hikmahnya. Ya tentu sejalan dengan ini tadi, yaitu memahami hidup secara hakiki diwujudkan dengan juga memperbanyak amal kebaikan. Beribadah maksudnya ya. Selanjutnya, selalu ingat kematian. Nah, dengan kita beriman kepada Allah yang Maha mematikan, bahwa semua nanti pasti akan merasakan yang namanya kematian, maka kita hendaknya terus ingat terhadap kematian. Kalau sudah kita ingat kematian, tentu menjadikan hidup kita sebagai sarana untuk beribadah, sebagai sarana bekal untuk menuju yang namanya kematian. Seperti itu. Selanjutnya, hikmah yang ketiga, Asma al-Ba'is, yang pertama adalah menyadari bahwa yang hidup akan mati. Pasti ya. Dengan kita beriman bahwa Allah itu nanti akan membangkitkan manusia dari alam kubur, tentu dengan kita beriman seperti itu, yang pertama yang bisa kita rasakan manfaatnya adalah kita menjadi sadar bahwa hidup ini nanti diakhiri dengan mati. Bahwa hidup di dunia ini pasti nanti akan menemui namanya kematian. Dengan seperti itu, tentu yang kita lakukan adalah beramal
beramal baik, beramal saleh, beribadah. Kemudian bangkit dengan semangat hidup yang lebih baik. Bangkit dengan semangat hidup juga bisa diartikan bangkit dengan semakin hari semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya keimanan kita kepada Allah, tentu bertambah pula amal kita kepada Allah. Yang selanjutnya, membangkitkan jiwa menjadi lebih semangat, optimis. Optimis itu tidak putus asa. Yang selanjutnya, bangkit dari kegagalan. Ketika kita dalam hidup ini menjumpai kegagalan, mungkin saat ulangan harian kalian dapat nilai 40, segera bangkit. Rasa segera bangkit dari sebuah kegagalan itu merupakan cerminan dari kita beriman kepada Asmaul Husna, Al-Mumit Al-Ba'is ini. Ya, yang terakhir apa ini? Hal yang paling jauh dan bahkan jauh sekali, sampai jauhnya kita tidak bisa menuju ke sana. Apa itu? Yaitu adalah masa lalu. Masa lalu itu walaupun masih kemarin, itu sangat jauh sekali. Dan bahkan kita tidak mampu untuk menuju ke sana. Apa yang telah kita lakukan kemarin, kita tidak bisa mengulanginya lagi. Kita tidak bisa berada di posisi seperti hari kemarin. Itu maksud dari hal yang paling jauh dan bahkan sangat jauh sekali. Kita tidak bisa menuju ke sana, yaitu masa lalu. Sedangkan yang paling dekat, dan bahkan dekat sekali dengan kita adalah kematian. Kematian itu selalu mengintai kita. Dimanapun, di tempat manapun, sekapanpun, dalam situasi apapun, semua manusia mungkin mengalami yang namanya kematian. Orang mati itu tidak harus sakit, orang mati itu tidak harus tua, orang mati itu tidak harus. Dan kematian merupakan pintu menuju kenikmatan yang abadi, yaitu kehidupan yang akhirat. Ini perlu kita pahami bahwa semua yang pasti akan mati. Kenapa? Karena kematian itu merupakan pintu menuju sebuah kenikmatan yang abadi. Kenikmatan di dunia itu tidak seberapa dan juga pasti tidak abadi. Dengan kematian kita akan masuk ke dalam sebuah pintu menuju kenikmatan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Ayo, raih kenikmatan abadi dengan memperbanyak amal saleh. Selalu mempersiapkan diri untuk beramal saleh. Untuk menuju kenikmatan yang abadi yang telah dijanjikan oleh Allah, yaitu hidup di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini sedikit sekali karena hanya menguatkan dari pemahaman kalian minggu lalu. Mungkin ada yang lupa, banyak yang lupa pasti ya. Nah, baik seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.